Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Suci. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran yang kita pada hari ini, pertama-tama marilah kita membaca doa dengan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, karena doanya sudah selesai, guru minta semuanya berdiri dulu. Yang pakaiannya, yang bajunya masih di luar, bisa dimasukkan di dalam. Oke, silakan duduk, rapi semuanya. Lihat sampah-sampahnya ada atau tidak. Bersih ya? Bersih. Satu orang maju di depan saja. Siapa kemarin? Oke, sebenarnya hitung 1, 2, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi siapa yang hari ini yang tidak hadir? Afrizal. Afrizal kenapa tidak hadir? Alasannya apa? Sakit, Bu Guru. Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dari hari ini, di mana peserta didik mampu memahami proses pembelahan sel dan sebagai dasar penurunan sifat dari induk pada keturunannya. Itu tujuan kita untuk mempelajari materi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah luka? Benar. Ada bekas lukanya? Masih. Contohnya kamu terluka, pernah terluka, tergores tangannya, kan? Iya. Tiba-tiba butuh beberapa hari itu dia lukanya mengering, bahkan bekasnya sampai pudar. Pernah kan? Pernah. Ada yang masih punya bekas luka yang masih kentara atau sudah pudar? Masih. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu? Jadi luka yang kita alami dan mulai mengering dan bahkan bekas lukanya memudar itu disebabkan oleh pembelahan sel. Oke, jadi materi kita hari ini tentang Pembelahan sel. luar biasa pembelahan sel ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita kuis dulu, kuis awal. Soalnya 3, silakan dijawab, waktunya 5 menit. Kalau ada soal yang tidak dipahami silakan ditanyakan terkait dengan soal nomor berapa saja yang kalian tidak pahami silakan bertanya. Oke, kalau ada yang tidak dipahami tentang soal kuisnya silakan ditanyakan ya. Silakan. Yang mau iya, kenapa? Itu soal nomor 3 itu kan tuliskan berapa pasang kromosom manusia. Jadi pasangnya. Kalau jumlah secara keseluruhan kan beda lagi. Ini jumlah pasang dari berapa pasang dari jumlah kromosom manusia. Paham? Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan soal? Ada yang sudah? Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah. Silakan dikirim jawabannya di grup juga ya. Jangan lupa tulis namanya. Nama dan kelasnya. Jadi kalian akan mengamati video terkait dengan pembelahan sel, di mana pembelahan sel terdiri dari apa saja?
Pembelahan sel terdiri dari apa saja? Mitosis, amitosis, Ya, ada mitosis, meiosis, dan dan amitosis. Oke, untuk materi kali ini pembelahan sel, silakan Ibu Guru kasih waktu 15 menit melihat videonya atau membaca modulnya terkait dengan pembelahan sel. Silakan. 15 menit ya. Kelompok 1 mana? Masih tetap. Kelompok 2, kelompok 3. Karena sudah selesai melihat videonya, membaca modulnya, maka di sini ada LKPD. Masing-masing kelompok Ibu Guru akan bagikan LKPD-nya. Jadi di LKPD ini kalian akan menjawab masalah yang ada. Masalah yang ada terkait dengan pembelahan sel yang ada pada LKPD ya. Ya. Jadi di LKPD-nya itu kalian menjawab soal yang ada pada LKPD. Di sana mungkin ada bawang. Ada yang bawa bawang asli? Ada. Oke. Jadi di situ kalian disuruh mengamati gambar yang ada pada LKPD. Kalian jawab di sana. Kalian temukan masalah, ada masalah apa yang ada pada LKPD, kalian jawab sesuai dengan yang kalian sudah tonton pada video pembelahan sel dan modul yang sudah kalian baca pada LKPD. Semua jawabannya ada dalam video dan ada dalam modulnya. Ini bawang. Berarti kita itu harus mengamati akar bawang. Berarti akar dan perak bawang dapat memperbanyak sel-sel. Proses mitosis pada bawang melibatkan beberapa tahap. Interfase, profase, anatase. Setiap setoron akan bergerak 6 jam beberapa hari. Tahap kedua, mitosis saat membran Oke, sikat. Karena semuanya sudah selesai menjawab LKPD-nya? Sudah. Karena sudah selesai, Ibu Guru minta kelompok 2 yang pertama untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya terkait dengan jawaban yang kalian punya. Silakan, karena di sana juga kalian sudah buat medianya. Jadi silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dijawab. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan yang sudah disiapkan Ibu Guru pada LKPD. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja kepada pemateri kami, Suci Mulyawati, untuk memaparkan hasil diskusi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai LKPD yang telah diberikan kepada kami
materi pembelahan sel, di mana untuk LKPD kali ini kita disuruh untuk menjawab tiga kegiatan. Kita mulai dari kegiatan pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, yang dimana pada kali ini kita diberikan modul untuk melihat materi yang akan kita jawab. Kita carinya di modul. Di situ kita diberi link tentang pembelahan sel pada bawang. Di punyanya teman-teman sekalian juga ada. Di situ kita disuruh mengemukakan pandangan terkait video tersebut. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Tuliskan jawabanmu di kolom berikut. Dan kami mendapatkan sesuatu hal yang menarik pada video itu adalah, bagian yang menarik adalah ketika bawang tersebut harus menggunakan tusukan sate sebagai metode dalam proses perkembangan akar bawang dan sebagai penopang bawang, yang dimana menggunakan metode penanaman hidroponik atau tanpa menggunakan media tanah. Selanjutnya pada kegiatan kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk pelajar. Di situ ada link tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kemudian pada diskusi nomor itu kita disuruh untuk mendiskusikan informasi yang ditemukan dalam tautan video tersebut, kemudian kaitkan dengan gambar dan video pada tahap orientasi. Selanjutnya, di situ ada melengkapi tabel siklus sel berikut pada gambar. Di LKPD teman-teman juga ada, sudah ada gambarnya. Itu kita disuruh untuk memperhatikan bagian siklus sel, dimulai dari siklus, interfase, dan pembelahan sel. Kemudian kita disuruh untuk menentukan bagian itu atau bagian ini merupakan tahap apa saja, dan berapa lama waktunya untuk melakukan tahap tersebut. Sehingga setelah kami melihat gambar tersebut dan mencari informasi mengenai gambar tersebut, maka kami mendapatkan bahwa tahapan mulai dari siklus sel, yaitu interfase, di situ tahapan yang terdapat pada gambar tersebut adalah, pertama adalah fase G1, yaitu fase pertumbuhan. Kemudian tahapan kedua adalah fase S atau fase sintesis, dan selanjutnya adalah fase G2. Sedangkan untuk waktunya sendiri, untuk fase G1 atau fase pertumbuhan itu memerlukan waktu sekitar 5-6 jam. Kemudian fase S atau fase sintesis itu memerlukan waktu sekitar 10-12 jam. Selanjutnya fase G2 itu memerlukan waktu sekitar 4-6 jam. Selanjutnya bagian siklus sel yang selanjutnya adalah pembelahan sel. Untuk tahapannya sendiri itu terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama adalah fase telofase, kemudian kedua anafase, ketiga metafase, dan keempat profase. Untuk waktunya sendiri, untuk melakukan keempat tahapan tersebut, itu biasanya terjadi sekitar 30 menit atau bahkan berjam-jam. Baiklah, di sini ada gambar. Pertama ada gambar mitosis. Untuk gambar mitosis sendiri itu memerlukan 4 tahap, di mana tahap pertama ada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk gambar sendiri ini merupakan gambar dari sel induknya, dimulai dari awal-awal sel induk. Kemudian dari sel induk ini dia akan melakukan replikasi DNA atau pertemuan dari DNA. Kemudian pada saat replikasi DNA di situ dia akan melakukan proses pertama, dimulai dari proses profase, kemudian metafase, anafase, dan selanjutnya telofase. Setelah melakukan keempat proses tersebut, maka dia akan menghasilkan sel anakan, yaitu di tahap mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Baik, lanjut kepada tahap meiosis. Di sini ada gambar pembelahan sel meiosis. Sama seperti gambar pada sel
yaitu pertama tahap meiosis 1, kemudian tahap meiosis 2. Selanjutnya setelah melakukan hasil meiosis 1 dan meiosis 2, maka dia juga akan menghasilkan sel anakan, yang dimana untuk meiosis dia menghasilkan 2 sel anakan, yang masing-masing 2 sel anakan ini kemudian dia akan menghasilkan lagi di sini 2 sel anakan lagi, dan bagian sini 2 sel anakan lagi, sehingga untuk tahap meiosis dia hasil keseluruhan sel anakan yang dihasilkan adalah sebanyak 4 sel anakan. Itulah hasil dari diskusi kami mengenai jawaban dari pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru pada LKPD. Saya akhiri diskusi kami pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3 maju untuk bersatu. LKPD-nya silakan kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang telah Ibu Guru berikan kepada kami, yaitu LKPD yang kami harus jawab, yang dimana akan dibacakan oleh Wanda Apriani. Saya persilakan kepada Wanda Apriani untuk memaparkan LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Oke, untuk soal pertama yaitu kemukakanlah pandanganmu terkait video tersebut. Video tersebut itu sudah dibagikan linknya oleh Ibu Guru di grup kelas. Bagian manakah yang paling menarik untuk didiskusikan? Kami memilih bagian akarnya. Jawabannya, proses mitosis pada bawang melibatkan beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan sel mitosis pada akar bawang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan akar tersebut. Melalui mitosis, akar bawang dapat memperbanyak sel-selnya untuk memperluas jaringan akar dan memperpanjang akar ke dalam tanah. Untuk soal kedua, untuk memperhatikan gambar dan tentukan bagian siklus sel, tahapan, dan waktu atau jam. Bagian siklus sel yang pertama yaitu interfase. Tahapan ada 3, yaitu yang pertama 1 fase G1, kedua fase S, dan ketiga fase G2. Pada waktu fase G1 yaitu 6 jam sampai beberapa hari. Pada waktu fase S yaitu 8 jam, dan fase G2 itu 2 jam. Bagian siklus sel yang kedua yaitu pembelahan sel. Tahapannya ada 4. Yang pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Untuk waktunya 8 jam. Pembelahan sel dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan langsung dan tidak langsung. Kita harus memperhatikan gambar yang telah ada di LKPD-nya. Analisislah tahapan pembelahan mitosis berdasarkan gambar tersebut. Pada gambar pertama, yaitu tahapannya metafase. Deskripsinya adalah tahap kedua dari mitosis saat membran inti sudah tidak ada sehingga kromosom keluar dari inti berada di sepanjang bidang ekuator sel. Gambar kedua yaitu interfase, dan gambar ketiga yaitu profase. Setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Keempat, anafase. Pemisahan kromatit masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Yang kelima yaitu telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Itulah jawaban dari LKPD yang kami telah diskusikan. Apabila ada penjelasan yang apabila kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Kita selesai diskusi, maka di sini Bu Guru berikan kesempatan untuk menanggapi setiap kelompok yang sudah diskusikan hasil LKPD-nya. Silakan dari kelompok 1 mungkin mau menanggapi dari kelompok berapa, begitupun juga dengan kelompok 2 dan 3. Silakan dari kelompok berapa yang mau menanggapi kelompok berapa? Silakan kita mau menanggapi kelompok berapa? Kelompok 3 ya, silakan. Akan menanggapi kelompok. Bagaimana kelompok 3? Perhatikan dulu yang ditanggapi oleh kelompok
kelompok 1. Pertanyaannya itu apa manfaat dari pembelahan sel? Nah, manfaat dari pembelahan sel, silahkan mau langsung dijawab. Manfaat dari pembelahan sel seperti yang Ibu Guru sudah jelaskan tadi, yaitu salah satu manfaatnya pada bekas luka. Bekas luka yang memudar itu diakibatkan oleh pembelahan sel yang diganti dengan sel baru, yaitu pada tahap mitosis. Oke, bagus. Berbeda apa? Oke, jadi sudah tanggapan dan pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana begitupun juga dengan tanggapan yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Semuanya bagus-bagus, tapi di sini ada satu kelompok yang paling bagus, yaitu kelompok 2. Berikan apa untuk kelompok 2? Bukan berarti yang lainnya tidak bagus ya, semuanya bagus-bagus, tapi kan harus ada salah satu dari ketiga kelompok yang bagus. Jadi kalau yang paling dikatakan penjelasannya bagus, semuanya pas, itu pada kelompok 2. Guru minta satu orang yang menyimpulkan terkait dengan materi pada hari ini. Karena semuanya sudah selesai diskusi, maka pertemuan kali ini juga akan segera berakhir. Sebelum kita tutup, satu orang Ibu Guru minta yang menyimpulkan materi kita. Siapa? Silakan, Novita. Kesimpulan dari materi ini tentang proses pembelahan sel adalah kita dapat mengetahui tentang pertumbuhan suatu sel, kemudian perkembangannya dan reproduksinya. Ya, siapa lagi? Bagus sekali ya. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan selain dari Novita? Saya. Iya, silakan Wanda. Silakan Wanda. Untuk kesimpulan dari materi pembelahan sel, yaitu kita dapat mengetahui bagaimana proses pergantian sel rusak pada saat terluka. Itu saja. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Luar biasa. Iya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan tentang hasil pembelajaran yang telah kita lakukan tadi mengenai tentang pembelahan sel, yang dimana kita telah mempelajari pembelahan sel itu ada 3, yaitu pertama ada pembelahan sel mitosis, meiosis, dan amitosis. Tapi tadi itu kita hanya mempelajari dulu 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Sehingga dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita telah mengetahui apa-apa saja atau bagaimana perbedaan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Dan juga kita tadi telah mengetahui bagaimana pertumbuhan akar pada suatu tumbuhan atau pembelahan sel pada suatu tumbuhan, yang dimana di situ contohnya tadi adalah bawang. Sehingga dari diskusi tadi kita sudah ketahui bagaimana sih proses pembelahan sel mitosis dan meiosis dari tumbuhan. Iya. Jadi kesimpulannya hari ini itu terkait dengan pembelahan meiosis, di mana pembelahan mitosis dan meiosis itu dia terbagi beberapa fase. Kalau pada mitosis ada 4 fase, kalau pada tahap meiosis ada 2 ya, di mana ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau untuk tahap meiosis sendiri dia terdiri dari 2, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Refleksinya kalian terkait dengan proses pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, dan di situ tuliskan alasannya. Mungkin dari cara penyampaian materinya terlalu cepat, atau mungkin diskusinya kurang bagus, silahkan ditulis dalam kertasnya. Silakan masing-masing tulis refleksinya di kertas 1 lembar. Oke, silakan kumpul LKPD-nya. Kalau sudah dijawab, Bu Guru akan ambil kembali karena Ibu Guru akan periksa LKPD. Silakan kumpul di 1 orang untuk LKPD-nya dan bawa ke depan. 1 orang bawa di depan LKPD-nya. Oke, karena semuanya sudah selesai, kita sudah selesai membahas terkait dengan materi untuk perbedaan dari pembelahan sel, perbedaan mitosis, dan meiosis ya. Jadi dibaca-baca
cari referensi sebanyak mungkin di rumah, entahkah itu lewat Google ataupun buku ataupun modul yang intinya lewat Google maupun YouTube ya, bisa dalam bentuk video juga. Oke, sekarang karena sudah ada soal yang Ibu Guru bagikan terkait dengan soal evaluasi, maka Ibu Guru tunggu jawabannya sampai jam 12. Bisa kan? Bisa. Jadi batas pengumpulan hasil evaluasi yang Ibu Guru kirim itu jam 12 ya? Ya. Oke. Sebelum kita tutup, karena kita mulai dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Silakan. Siapa yang tutup? Anugrah. Silakan Anugrah tutup doanya kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dengan baik ilmunya. Silakan Anugrah. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menutupnya atau mengakhirinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan keluar dalam kelas dengan dalam kelas